Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan simetri dan pola dasar tubuh hewan. Perkenalkan, nama saya Nurul Suci Ramadhani dan teman saya bernama Rizka Amelia Fitriani. Di sini dengan MK Taksonomi Hewan 2 dengan dosen pengampu Devita Permatasari MPD. Di sini saya pertama akan menjelaskan pola tubuh dan simetri. Pola tubuh dan simetri berarti mempelajari morfologi atau pro yaitu asli atau dasar, dan morf berarti bentuk, yaitu dapat disimpulkan bahwa proformologi yaitu ilmu dasar yang mempelajari bentuk dasar atau asli dari suatu organisme. Dalam hal ini dikenal dengan istilah-istilah. Yang pertama, asimetri, homozoni, heterozoni, monozoni, segmentasi, dan simetri. Yang pertama ada simetri. Simetri adalah keadaan pada tubuh organisme atau alat yang apabila dibagi oleh suatu bidang tertentu, maka kedua belahnya yang satu persis sama dengan yang lain. Ada 4 macam simetri, yaitu simetri bilateral, simetri radial, simetri subherik, dan simetri bilateral. Yang pertama ada simetri bilateral, yaitu menggambarkan hewan yang tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya. Jika diambil garis memotong lewat mulut dan anus hewan, simetri bilateral akan didapatkan yang sama antara sisi kiri dan kanan. Hewan simetri bilateral memiliki sisi puncak atau oral, sisi dasar atau aboral, sisi bawah atau ventral, sisi kepala atau anterior, sisi ekor atau posterior, dan sisi samping lateral. Contohnya yaitu cacing, lalat, dan lobster. Yang kedua ada simetri radial, yaitu menggambarkan hewan yang mempunyai bagian tubuh yang tersusun melingkar atau bulat. Jika diambil garis lewat mulut, akan menghasilkan bagian-bagian yang sama. Hewan dengan simetri radial hanya mempunyai bagian puncak atau sisi oral dan bagian dasar atau sisi dan hewan yang mempunyai simetri radial disebut juga dengan radiata. Yang ketiga yaitu simetri subherik. Terdapat pada hewan yang tubuhnya bulat seperti bola, terdapat pada kebanyakan anggota protozoa. Yang keempat ada simetri biradial, yaitu kombinasi antara simetri bilateral dan simetri radial.
Jika kita lihat dari madreporitnya, simetri bilateral, dan jika kita lihat dari lengan-lengan radial, simetri radial, contohnya seperti Asterias atau bintang laut. Seperti contoh gambar di samping saya, yaitu contoh dari bilateral simetri, radial simetri, dan sequential simetri. Baiklah, sekian dari pembahasan saya, dan pembahasan selanjutnya tentang pola tubuh hewan akan dibahas oleh teman saya, Rizka Amelia Fitriani. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amalia Fitriani dari kelompok 2 akan menjelaskan pola tubuh hewan. Yang pertama, asimetri. Artinya, tidak ada kesamaan antara satu sisi dengan sisi lainnya pada suatu tubuh atau alat dari suatu organisme. Artinya, bagian sisi kiri tidak sama dengan sisi kanan. Kemudian, homaksoni. Homo berarti sama dan eksis berarti tubuh. Keadaan pada suatu tubuh hewan yang apabila padanya dibuat suatu eksis, maka bagaimanapun ke arah sumbu tersebut, panjangnya akan tetap sama. Bentuk dari organisme tersebut bulat sehingga sumbu tersebut akan tetap sama panjangnya. Contohnya adalah volvox. Kemudian yang ketiga, heteraksoni. Heteros yaitu beda dan eksis berarti tubuh atau sumbu. Keadaan pada tubuh hewan yang memiliki sumbu-sumbu yang tidak sama panjangnya terdapat pada kebanyakan anggota vertebrata, di mana eksis longitudinalis lebih panjang dari eksis dorsiventralis. Eksis longitudinalis maksudnya sumbu memanjang dari kepala sampai ke ekor, sedangkan eksis dorsoventralis yaitu sumbu vertikal dari punggung ke perut. Yang keempat, monaksoni. Mono berarti satu dan eksis berarti sumbu atau tubuh. Keadaan pada suatu hewan yang pada suatu bidang tertentu hanya dapat dibuat satu sumbu saja. Misalnya pada ikan tawes. Kemudian yang kelima, segmentasi. Segmentasi artinya ruas, keadaan tubuh yang terbagi-bagi dalam ruas-ruas dengan susunan yang sama. Misalnya cacing tanah atau Lumbricus terrestris. Susunan tubuh yang beruas-ruas ini juga disebut metamer, segmen atau somit. Metamer homonom yaitu bila segmen-segmen sama bentuknya, misalnya pada cacing. Kemudian metamer heteronom yaitu bila segmen-segmen tidak sama bentuknya, misalnya pada udang. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.